Majelis Jemaat GBB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GBB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan beberapa keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GBB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Diaken Ereno Tiopani. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Ayub 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali berterima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah.
Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengurusan, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Matius 6, ayatnya yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Berdasarkan firman Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Yang menyatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seria sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga, yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menangkap dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah mengumpul dan yang akan membangun kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Kita mengucap syukur ya, diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu secara virtual nih Bapak. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kisah mengenai sebuah keluarga. Keluarga ini keluarga yang bahagia. Suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Jadi keluarga ini seperti keluarga cemara gitu ya. Sang suami mempunyai kerjaan yang baik, aktif melayani di gereja. Ya seorang boleh dikatakan baik lah. Seorang yang lurus dan saleh. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan istrinya. Cinta yang tulus dibalas dengan cinta yang bulus. Sang istri mengkhianati cinta suaminya dengan berselingkuh dengan pria idaman lain. Dan ketika ketahuan berselingkuh, sang suami pun dengan penuh kebesaran hati memaafkan dan menerima kembali istrinya. Ya tentunya dengan harapan semoga sang istri mencintai dia lagi. Luar biasa sekali sang suami ini ya. Dia menerima kembali istrinya. Namun selang waktu berjalan, hal buruk ini terjadi lagi. Sang istri berselingkuh kembali. Nah Bapak Ibu, bagaimana kalau sang suami dalam kisah ini adalah orang yang dekat dengan keluarga kita,
apakah dia masih bagian dari keluarga atau kerabat dekat kita. Dan kebetulan dia curhat kepada kita. Saya mencoba membayangkan gitu ya bagaimana perasaan Bapak ini dan perasaan kita, perasaan Bapak Ibu ketika mendengarkan curhatan beliau. Mungkin ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa kesal, ada begitu banyak pertanyaan. Kira-kira kalau Bapak Ibu ditanyakan apa yang harus diperbuat oleh Bapak ini setelah mendengar bahwa sang istri berselingkuh kembali, kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Saya yakin ini pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab, atau kita mengucapkan, ya maafkan saja istrimu. Bapak Ibu, kisah di atas ini mau menggambarkan mengenai kondisi dari penulis kitab yang baru saja kita baca, yaitu Nabi Hosea. Pada pasal 1 kitab Hosea ini Tuhan Allah berfirman agar Hosea mengawini seorang perempuan sundal bernama Gomer. Lalu Hosea melakukan firman Allah tersebut dengan taat. Hubungan Allah dengan umat pilihannya ini, yaitu bangsa Israel, digambarkan seperti perkawinan Hosea dan Gomer. Kita lanjutkan dengan cerita Hosea. Ternyata setelah dikaruniai anak-anak yang baik, kelakuan Gomer tidak berubah. Dia bersenang-senang dengan kekasihnya, dan apabila tidak menemukan kesenangan di luar rumah, maka ia kembali ke rumah, dan berkali-kali pula Hosea menerimanya kembali. Hosea tetap setia dan sabar menghadapi ketidaksetiaan istrinya, meskipun jelas-jelas perkawinannya dikhianati. Hal ini serupa dengan sikap Tuhan yang penuh kasih, penuh setia, dan penuh pengampunan kepada Israel yang sering berlaku tidak setia. Digambarkan juga oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Dan sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Luar biasa ya Bapak Ibu, Tuhan Allah kita ini. Hosea yang penuh kesabaran menyuarakan suara kenabiannya di tengah bangsa yang bengkok hatinya. Dikatakan, marilah berbalik kepadanya, bertobatlah dari jalan yang menuju kesesatan, kembali menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang bukan buatan tangan manusia, atau Allah tuangan yang dibentuk dari kayu, bukan, tapi Allah yang hidup, Allah yang menyukai pertobatan yang sejati, bukan pertobatan yang semu, bukan pertobatan yang omdok atau omong doang, atau pertobatan yang pencitraan, lain di bibir, lain di hati. Dan Hosea juga mengajak umat Allah untuk mengenal Allah lebih dekat dalam ayat yang ketiga. Allah yang Hosea kenal adalah Allah yang penuh kasih setia. Terbukti dari janji Allah yang tetap ia genapi untuk bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel tidak setia kepada Allah,
Allah selalu menerima kembali bangsa Israel, meskipun mereka sering berpaling daripadanya. Karena pengenalan inilah yang membuat Hosea memilih untuk taat ketika Allah berfirman untuk mengawini Gomer dan ketika istrinya melakukan pengkhianatan. Hosea sekali lagi memilih taat untuk menerimanya kembali karena pengenalan akan Allah. Dan kita kenal juga satu sosok yang memberikan teladan ketaatan bagi kita. Dia taat sampai mati. Siapakah dia, Bapak Ibu? Dia adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia yang sama seperti kita ini. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, kalau saja cawan ini lalu daripadaku, mungkin saja ada secerca keinginan atau keraguan, tapi Yesus tetap memilih taat kepada Allah Bapa. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Pengenalan akan Allah yang akan melahirkan kepercayaan, dan itu yang akan memberikan kekuatan serta ketaatan bagi Hosea, bagi Yesus ketika mereka harus dikhianati, harus disiksa baik fisik maupun batin mereka, dan Yesus rela disalib sampai mati. Pertanyaan buat kita renungkan, sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita puji, Tuhan Allah yang kita sembah ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Adakah kerinduan bagi diri kita untuk mengenal lebih dalam lagi? Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, begitu banyak kebiasaan kita berubah. Kita membatasi, bahkan sampai mengurangi perjumpaan sosial kita. Sebisa mungkin kita lakukan secara daring, dalam jaringan atau online, seperti dalam ibadah ini. Semua orang dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, termasuk orang-orang tua kita, oma opa kita, opung-opung kita, harus belajar video call lewat WhatsApp, belajar YouTube, atau belajar Zoom. Dan dari semua pembatasan ini, tetap Tuhan memberikan sisi positif dari pandemi ini. Dan kita memaknainya sebagai kesempatan dari Tuhan untuk lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga, beribadah bersama, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi anak-anak atau cucu-cucu kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan pasti akan muncul seperti fajar yang memberikan harapan bagi kita, dan Ia pasti akan datang seperti hujan yang memberikan kesegaran. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Allah yang setia, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan yang kami rasakan hari lepas hari hingga saat ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu secara virtual nih Bapak. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Bapa, pada saat ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Bapa, Engkau melawat saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan Bapa Persulesi, Bapa Wenan Lestuni, Bapa Sihaan. Engkau mengetahui akan kondisi dari saudara-saudara kami ini. Engkau lebih mengetahui akan pergumulan saudara kami ini, Bapa. Lawatlah mereka, Bapa. Berikanlah kesembuhan. Berikanlah kekuatan pemulihan dari Engkau saja, Bapa. Kami berdoa untuk keluarga yang dengan setia mendukung, menjaga, dan merawat saudara-saudara kami ini. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka semangat, terlebih iman yang teguh kepada Engkau saja Yesus, supaya saudara-saudara kami ini dapat menjalani hari demi hari hanya mengandalkan kekuatan dari Engkau saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, terlebih khusus untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Berikan mereka sukacita, kesehatan yang baik, Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hati dan pikiran mereka, supaya orang tua kami ini senantiasa menjalani kehidupan hari demi hari dengan penuh sukacita, keyakinan bahwa Engkau sajalah yang akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami tantangan hidup yang berat, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, berikanlah kepada mereka kekuatan ilahi
sehingga mereka juga dapat menjalani hari demi hari, mengandalkan kekuatan dari Engkau saja. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama terkena dampak dari COVID-19 ini Bapak, Engkau memberkati mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, menjalani isolasi di rumah sakit, atau yang mendapat perawatan di rumah sakit Bapak. Kiranya Engkau juga beserta dengan mereka. Berikanlah pada saudara-saudara kami ini kesehatan, pemulihan dari Engkau Bapa. Dan kepada tenaga medis, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, serta hati yang mengasihi bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia atau usia pernikahan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini dan juga yang mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan. Biarlah kami senantiasa menapaki kehidupan ini dengan hanya bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Engkau Bapa. Karena kami percaya Engkau senantiasa memelihara akan umat-Mu di tengah kondisi saat ini Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Pemerintah kami yang dalam pergumulan mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini Bapak, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, sosial, dan segala macam pergumulan ini. Engkau memberikan kepada pemerintah kami kemampuan, kekuatan, sehingga mereka dapat memberikan solusi-solusi jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat bangsa Indonesia ini Bapak. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, berikanlah pada kami kekuatan secara iman, sehingga kami dapat melihat Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semuanya Bapa. Bapa dalam surga, berikanlah pada kami jalan keluar, sehingga kami dapat mampu melewati proses kehidupan yang berat saat ini Bapa. Dan juga pada para peneliti yang akan mencari vaksin yang terbaik serta obat-obatan bagi penderita COVID-19 ini Bapak. Berikanlah kepada mereka kemampuan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan vaksin dan obat-obatan yang terbaik dengan waktu yang segera mungkin, sehingga kami dapat melewati pergumulan ini dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang Engkau telah tempatkan dalam pemerintahan, dalam segala lini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka, Tuhan, sehingga mereka juga dapat senantiasa takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau saja Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk gereja kami dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak kegiatan yang direncanakan secara virtual, termasuk ibadah ini Bapa. Bapa berkati setiap proses persiapan, pelaksanaan, dan juga semua teknologi yang Tuhan pakai ini.
agar semuanya dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di Sawangan. Tuhan memberkati persekutuan, pelayanan, serta kesaksian jemaat Sawangan ini, Bapak. Sehingga kami dapat bahu-bahu bekerja sama, melayani, dan menjadi saksi Tuhan di lingkungan Sawangan ini. Biarlah semua yang kami lakukan ini membawa kemuliaan hanya kepada saja Tuhan. Biarlah setiap unsur dalam pelayanan Engkau berkati, Bapak Pendeta dan saudara dan keluarga, presbiter, para pengurus komisi dan pelkat, serta pelayan-pelayan-Mu, kantor sekretariat. Biarlah semuanya kami dapat melayani dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 66 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku, dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dan binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri, kita akan berdoa persembahan, kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya,
dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat tanggal 11 Oktober 2020, pemberitahuan kegiatan peribadahan untuk Minggu tanggal 18 Oktober 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi 2 kelompok. Kelompok A jam 7 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di warta sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita. Untuk itu saya undang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.